Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kesempatan yang indah bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, demam, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada pagi hari kemurahan Tuhan. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan, kita akan bersyukur karena kasih Tuhan, karena kebaikannya dalam kemurahan kita. Biarlah kita menaikkan segala ucapan syukur kita pagi hari ini, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Katakan, oh ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik.
selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi ini kami mengucap syukur, kami bersyukur karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan bersama saya, Allah baik. Ya Allah baik. Ya haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Hiara masiki, hiara masiki, hiara masiki, hiara masiki, hiara masiki. Engkau sungguh baik, benar Tuhan, Engkau sangat baik. Tiada yang sama seperti Tuhan. Kasih-Mu kekal bagi kami. Engkau setia sekalipun kami tidak setia. Engkau baik sekalipun seringkali kami tidak baik Tuhan. Hari ini kalau keberadaan kami ada dalam keadaan sehat, ada di dalam keadaan yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa datang beribadah di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan ingin kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan. Allah kami terlalu baik. Kami boleh menjalani hari-hari yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan. Kalau sampai hari ini kami masih kuat, itu karena Allah yang sangat baik bagi kami. Kami mau beribadah sekarang kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban. Kami mau tanggalkan semua dosa yang merintangi kami untuk beribadah, yang membuat kami tidak bisa bebas untuk beribadah, yang membuat kami tidak bisa berjumpa dengan Tuhan pada pagi ini. Kami mau tanggalkan semuanya. Jikalau ada dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan, ampunilah kami Tuhan. Biar kami benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan melawat setiap kami. Yang lemah mendapat kekuatan, yang sakit mendapat kesembuhan. Kami datang di sini hanya mencari Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada mereka untuk mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Roh jahat, kuasa kegelapan, setan yang selalu berkeliling untuk mengganggu orang-orang percaya kepada Tuhan untuk beribadah. Hari ini kami berseru memanggil nama Yesus. Bersama-sama kami mengusir kuasa jahat yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan dalam bentuk apa saja yang mau mengganggu ibadah ini, kami usir engkau, kami tolak keluar dari sini. Darah Yesus hancurkan
hancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, dan setan tidak ada tempat di sini, karena roh Allah yang besar mengelilingi tempat ini, timur, barat, utara, dan selatan. Kuasa Tuhan menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih di perjalanan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya dan celaka. Mereka tiba dengan selamat. Yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terpujilah namamu Bapa di surga, dulu hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mentabiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Berikan salam pada kanan kiri saudara, katakan shalom. Sudah siap memuji Tuhan pagi ini? Kita akan belajar pujian-pujian baru yang ada, kita akan pelajari. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan.
bagi Tuhan. Biar semua bangsa, segala suku bangsa datang memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah, hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Katakan hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Because you are good. You are good. Hallelujah. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia adalah Allah yang baik. Karena itu kita menjatuhkan pilihan kepada Tuhan untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Pagi ini kita mau mendeklarasikan bahwa pilihan kita adalah berada di dalam Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, Kau tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mendeklarasikan setiap pilihan kita untuk memilih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia membuktikan kebesarannya dalam kehidupan kita. Haleluya. bersama.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Mohon kesedia namanya Ibu Pendeta Pembantu Linda Doris disampaikan tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Pagi ini kami bersyukur kepada-Mu, Yesus yang baik. Kami boleh bersyukur memiliki Yesus di dalam hidup kami. Kami mengakui dengan iman kami bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami, Bapa. Kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan, ini adalah satu anugerah Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, Bapa. Dan kesempatan yang indah ini tidak kami sia-siakan begitu saja. Dan kami membawa seluruh hidup kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi korban yang menyukakan hati-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang jauh kurang sempurna ini, Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, Bapa. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau tahu persis keadaan hidup kami. Engkau tahu persis pikiran kami dan hati kami, Tuhan. Itu sebabnya kami mengizinkan firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu. Apapun bentuk firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Tuhan, bawa kami untuk menerimanya dengan penuh sukacita, Tuhan. Bawa kami menerima firman itu dengan ikhlas, Tuhan, dengan membuka hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ketika firman yang kami dengar yang
disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar itu tertanam di dalam hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga hidup kami biar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh semakin dikuatkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau terus bertambah-tambah dalam hidup hamba-Mu. Biarlah lewat hidup hamba-Mu nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Pakai dengan pengurapan dan hikmat serta pewahyuan-Mu Tuhan melalui hidup hamba-Mu, dan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu ada di sini. Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami pulang tidak biasa-biasa, tapi kami pulang membawa lawatan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan, kita boleh memuji Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi kegiatan kita hari ini, tapi kalau kita boleh ada di ruangan ini, saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Kita akan bekerja sama, saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil hingga ayat yang ke-15 dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Yang sudah temukan katakan amin. Baik, saya akan mulai dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan suara hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasama kita pagi hari ini. Kiranya kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita merenungkan firman itu, sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya memberikan tema hidup bertumbuh di dalam Kristus.
Ketika kita bicara tentang hidup bertumbuh, maka sesuatu yang sudah biasa bagi kita. Kita bicara tentang hidup di dalam Kristus, maka sesuatu yang sudah tidak asing bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertumbuhan yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Maka pertumbuhan ini merupakan sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk dikerjakan dan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, maka kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menciptakan kita, maka Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tatkala ketika Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia, maka itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki setiap orang yang diciptakannya hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita mencapai apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, maka setiap orang percaya patut dan wajib mengalami pertumbuhan. Maka setiap kita yang mengalami pertumbuhan, otomatis kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia Allah. Karena sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah bacakan bersama, hanya di dalam Kristuslah seseorang mengalami pertumbuhan. Maka kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan tidak hanya dalam kasih karunia Tuhan kita mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi lebih daripada itu kita harus mengalami pengenalan akan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 4 dan ayat 18, firman Tuhan berkata bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan kita sudah dibatasi. Pembatasan yang Tuhan lakukan, firman Tuhan lakukan adalah pembatasannya adalah hidup bertumbuh di dalam Kristus dan anugerah Tuhan. Maka sesungguhnya itu yang harus kita nikmati sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita harus perlu memeriksa kembali diri kita. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan? Dan pertumbuhan yang kita alami, pertumbuhan seperti apa yang kita sedang alami? Dan pertumbuhan yang kita sedang alami, pertumbuhan itu dilakukan dan bertumbuh di dalam wadah yang mana? Batasan-batasan seperti apa yang kita sedang mengalami pertumbuhan itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pertumbuhan merupakan keinginan Tuhan bagi setiap kita. Karena Tuhan ingin mendapatkan orang-orang percaya yang mengalami dan menikmati ada dalam posisi kedewasaan. Amin. Pertumbuhan akan membawa kita menjadi orang-orang dewasa. Sehingga ketika bicara tentang orang dewasa, maka orang-orang yang siap untuk menghadapi segala perkara. Orang-orang yang mampu untuk menjalani hidup dan mendapatkan solusi-solusi yang benar dalam peristiwa, persoalan-persoalan yang dihadapi. Kenapa? Karena sedang mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan itu membawa dia pada kedewasaan iman dan kedewasaan rohani. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Kolose, dalam Paulus menulis dalam Kolose, pertumbuhan berfokus kepada kehidupan rohani. Maka pertumbuhan rohani tidak didapatkan secara instan. Pertumbuhan rohani tidak didapatkan secara otomatis. Tidak. Tapi pertumbuhan itu harus terjadi dalam proses hidup. Maka untuk menjadi orang yang dewasa, bertumbuh di dalam Kristus, maka pertumbuhan itu tidak otomatis. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus maka bertumbuh menjadi orang yang kuat. Tidak. Tapi pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Kolose adalah pertumbuhan yang di dalamnya mengalami proses-proses Tuhan. Maka kalau hari ini kita sedang mengalami proses, itu menandakan bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk kita bertumbuh dan mendapatkan kehidupan yang dewasa dalam Tuhan. Maka tidak serta-merta percaya Yesus dan kita menjadi orang Kristen yang kuat, Bapak Ibu. Haleluya.
serta-merta menjadi anggota gereja dan kita menjadi anggota gereja yang luar biasa. Tidak, Bapak Ibu. Karena untuk berbicara tentang pertumbuhan, maka kita harus melewati proses demi proses yang diizinkan Tuhan dan dikerjakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya dalam proses-proses itu, maka kita membutuhkan komitmen di dalamnya. Amin. Amin. Terkadang yang menjadi persoalan bagi kita, kenapa kita tidak mengalami pertumbuhan? Karena tidak ada komitmen di dalamnya. Kita mau jadi orang percaya, kita mau percaya kepada Yesus, tapi ketika dalam proses Tuhan, kita tidak berkomitmen untuk diproses oleh Tuhan. Maka terkadang kita memberontak dari Tuhan dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas, dengan alasan-alasan kebutuhan kita, membuat kita tidak komitmen untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini menjadi persoalan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat yang saya katakan kepada kita pagi hari ini, pertumbuhan harus melewati proses, dan proses itu bisa terjadi dalam diri kita tatkala ada komitmen di dalam diri kita. Kalau tidak ada komitmen, maka tidak ada proses, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau tidak ada proses, maka tidak ada pertumbuhan. Maka ini harus kita perhatikan bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak mudah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengambil keputusan menjadi percaya kepada Yesus. Maka kita harus melewati proses Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan. Maka di dalamnya ada komitmen bersama. Amin. Maka komitmen tersebut adalah komitmen yang terencana dengan baik. Jangan asal komitmen, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam komitmen itu tidak terencana dengan benar. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita terkadang menyalahkan si A, menyalahkan si B, dan bahkan kita menyalahkan diri kita. Karena apa? Komitmen kita tidak terencana dengan baik. Karena kita berpikir bahwa ketika tak percaya Yesus, ya sudah, maka segala sesuatu selesai. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua dalam berbicara tentang keputusan dalam komitmen, maka yang kedua adalah kita bicara tentang keputusan hidup. Amin. Tidak hanya sekedar komitmen, tetapi harus ada keputusan dalam diri kita. Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena tidak ada keputusan dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan karena apa? Tidak ada komitmen dan keputusan. Dia sudah komitmen ini. Oke, saya harus percaya Tuhan, apapun yang terjadi komitmen. Tapi keputusan untuk melangkah, keputusan untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam proses itu, tidak membuat keputusan dalam dirinya. Maka menggunakan konsep-konsep Pentakosta heran. Yang penting mengalir saja. Dan kemana air itu mengalir, biarkan saya mengalir. Dan akhirnya apa? Hanyut bersama dengan semua pemikiran-pemikiran yang terbatas. Karena apa? Karena tidak memiliki keputusan di dalamnya. Maka mari kita mengambil keputusan tatkala ketika kita ingin bertumbuh. Keputusan apa yang harus kita ambil, Bapak Ibu Saudara? Paulus berkata begini, tinggalkan hidup yang lama. Amin. Amin. Kalau mau bertumbuh, hidup dalam Kristus, maka kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama kita. Itu keputusan yang harus diambil. Suka tidak suka, maka kita harus suka untuk mengambil keputusan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini duduk dan memeriksa diri kita, ternyata terkadang ada terjadi kepincangan di dalam pertumbuhan kehidupan kita. Kita lebih banyak bertumbuh pada hal jasmani atau kita lebih banyak bertumbuh pada hal rohani. Kita membuat bagan dan kita mulai menilai dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita terkadang lebih berusaha untuk mencari gizi untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani kita.
Kita lebih gampang membuat komitmen untuk jasmani kita daripada membuat keputusan untuk roh kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan realita dalam kehidupan manusia, khususnya bagi orang percaya. Kita lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk komitmen untuk jasmani kita daripada mengambil keputusan untuk kehidupan rohani kita. Buktinya di mana Bapak Ibu? Ketika kita bangun pagi, yang kita doakan apa? Yang kita doakan, semua yang kita doakan itu berguna untuk kehidupan rohani atau kehidupan jasmani. Masing-masing kita memeriksa diri kita masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah bangun pagi. Hari yang baru ini Tuhan berkati kami berlipat-lipat kali ganda. Pekerjaan kami sukses, usaha kami sukses, semua jasmani kami sukses, semua kami sehat kami. Dan kiranya Tuhan tambahkan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan rumah tangga kami. Terus kapan kehidupan rohanimu yang kau doakan? Menambahkan kepenuhan, mendapatkan pertumbuhan dalam hidup rohani. Saya mau tanya ibu-ibu. Pagi-pagi, bangun pagi hari Minggu pagi. Mohon maaf, permisi. Yang disiapkan, yang kita siapkan untuk ketemu ke gereja, ketemu dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Apa yang kita siapkan? Antara jasmani dan rohani yang kita siapkan apa? Ibu-ibu? Halo? Nggak ada ibu-ibu ya? Kita bangun pagi hari Minggu, jumpa untuk ke gereja, jumpa dengan Bapa, Raja di atas segala raja. Pertanyaannya, yang kita siapkan pagi itu jasmani atau rohani? Berapa persen kesiapan rohani kita datang berjumpa dengan Bapa kita? Berapa nilai yang kita bangun untuk mempersiapkan jasmani kita untuk jumpa dengan Bapa kita? Berjam-jam kita ada di cermin hanya untuk mempersiapkan jasmani kita, tapi tidak pernah berjam-jam kita mempersiapkan rohani kita untuk jumpa dengan Bapa kita. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mengalami yang namanya kedewasaan. Karena apa? Tidak ada pertumbuhan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saya ketika mengajar, saya berkata kepada mahasiswa seperti ini. Berapa banyak uangmu engkau investasikan untuk jasmani, dan berapa banyak hartamu engkau investasikan untuk rohanimu? Coba kita kalkulasi. Harta kita lebih banyak ke jasmani atau ke rohani? Haleluya. Halo. Lebih banyak di mana? Bu Pendeta. Lebih banyak rohani atau jasmani yang kita investasikan? Saya mau bilang pagi ini Bapak Ibu, daging ini hanya makanan cacing Bapak Ibu. Haleluya. Sebagus apapun daging ini, hanya sebatas makanan cacing. Bisa paham? Kita menginvestasikan harta kita seluruhnya hanya untuk makanan cacing Bapak Ibu. Tetapi pertumbuhan rohani kita mengabaikan, dan ketika kita jumpa dengan Bapa, maka Bapa tidak berkenan atas kita. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang berupa jasmani daripada hal yang berupa rohani. Maka tidak salah ada banyak orang yang kecewa datang gereja. Karena apa? Gereja terlalu banyak butuh uang.
Persembahan berapa kali itu? Gereja itu hanya uang-uang saja dipikirkan. Ketika menginvestasikan hartanya untuk Tuhan, untuk rohani, hidup rohaninya, begitu memperhitungkan Bapak Ibu. Tapi ketika investasikan untuk diri jasmaninya, oh Bapak Ibu, royalnya minta ampun. Kita tidak pernah mengalami kedewasaan karena kita tidak ada pertumbuhan, tidak ada komitmen dan keputusan di dalamnya. Maka mari hari ini, kalau kita ingin bertumbuh bersama, maka kita harus mengambil keputusan, komitmen untuk bertumbuh di dalamnya. Maka keputusan yang kita ambil adalah tinggalkan semua hal-hal yang bersifat jasmania, yang lebih mengutamakan daripada diri kita, daripada kehidupan rohani kita. Luar biasa Bapak Ibu, kehidupan kekristenan hari ini. Karena itu menjadi persoalan bagi kita hari ini, sehingga kita tidak mengalami kedewasaan. Padahal kita tahu bahwa Allah yang kita punya, Allah yang memberkati kita senantiasa. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita melihat, ketika kita mengambil keputusan dan mengambil komitmen, maka kita harus mengambil komitmen dalam pertumbuhan rohani kita. Aduh, terlalu banyak ibadah. Ibadah A, B, C, D, E, F, G, H. Coba Ibu Gembala buat lomba makan. Semua datang. Mohon maaf ya. Tapi kalau ibadah, berapa banyak yang datang? Kita harus mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk bertumbuh perlu proses. Maka proses itu bisa terjadi kalau kita mengambil keputusan dan berkomitmen di dalamnya. Maka pasti terjadi bagi kita. Hidup kita bukan hari ini saja Bapak Ibu. Amin. Amin. Hidup kita bukan hari ini, bukan di dunia ini saja. Firman Tuhan berkata, kehidupan orang percaya, kehidupan yang kedua yang Tuhan siapkan bagi kita. Di mana? Bersama dengan Kristus. Maka persiapkan dirimu. Tuhan tidak datang melihat jasmanimu, tapi Tuhan datang melihat rohmu. Karena apa? Roh itu harus diperbaharui, bertumbuh, sehingga ketika mempelai Kristus datang yang kedua kali, maka dia layak untuk berjumpa dengan kita. Amin. Amin. Dia tidak lihat make up-mu berapa ratus ribu, tidak. Tapi dia melihat bagaimana kehidupan rohanimu, pertumbuhan rohanimu, kapabilitas rohanimu. Maka itu yang diperhitungkan Tuhan bagi kita orang percaya Bapak Ibu. Maka jangan bangga kalau melihat sepatu mahal, tidak usah bangga. Tapi berbahagia kalau rohani kita terisi terus dan dipuaskan terus. Amin. Amin. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita menciptakan kehidupan yang bertumbuh? Kita mulai dari ayat yang ke-6. Kolose pasal yang ke-2 ayat 6. Untuk menciptakan kehidupan yang bertumbuh adalah yang pertama, menerima dan tetap di dalam Kristus. Amin. Menerima dan tetap dalam Kristus. Menerima Kristus dan tetap dalam Kristus. Itu merupakan fondasi daripada pertumbuhan kita. Rohani kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan. Dan kita tidak tinggal di dalam Dia. Maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan apapun.
usaha apapun yang kita kerjakan tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan, dasar pertumbuhan kita adalah menerima Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Ini merupakan syarat esensi daripada pertumbuhan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan yang di luar daripada Yesus. Tidak mungkin. Ini konsep kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kalau rohani mau bertumbuh cuma hanya satu, terima Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Ini persyaratan satu-satunya harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Kita harus menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Dan kalau kita percaya kepada Yesus, sudahkah kita tinggal di dalam Yesus? Ini harus menjadi keputusan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan tidak cukup kalau kita tidak tinggal di dalam. Karena pertumbuhan itu terjadi tatkala ketika kita tinggal di dalam wadah itu, sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam Kolose pasal 6 berkata bahwa kita hidup tetap di dalam Dia. Harus tetap di dalam Dia. Kata tetap dalam pengertian yang sesungguhnya adalah tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten. Amin. Kadang-kadang persoalan membuat kita goyah. Dan ketika goyah tidak konsisten, Bapak Ibu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya bahwa Dia tolong saya. Buka mata saudara lihat, enggak selesai-selesai. Kayaknya tetangga saya lebih kuat daripada dia. Ada orang Kristen seperti itu. Yesus yes. Yesus sanggup menyembuhkan, yes, menolong, yes. Ketika pulang rumah lihat kenyataan, tidak konsisten, berubah, ada cara lain. Tidak bisa. Karena ketika dalam Kolose pasal 2 ayat 6 berkata tetap di dalam Dia. Kata tetap itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak goyah, tidak berubah. Dan iman kita tidak boleh berubah, Bapak Ibu Saudara. Jangan mulut berkata Yesus, percaya Yesus, tetapi tingkah laku tidak. Tidak sinkron dengan apa yang kita berkatakan dengan apa yang kita lakukan. Maka kita harus konsisten. Maka setiap orang yang menerima Yesus merupakan memiliki tanggung jawab untuk tetap konsisten di dalam Yesus. Amin. Kita mulai belajar daripada Ayub. Ayub itu konsisten, Bapak Ibu. Amin. Kita harus konsisten. Pertumbuhan itu proses, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau hari ini sedang dalam keyakinan kita dalam taraf yang tinggi, yang luar biasa kita menganggap, tetapi hantaman persoalan begitu banyak, maka kita harus konsisten bahwa Yesus adalah Yesus satu-satunya. Tidak ada Yesus yang lain selain Yesus di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Itu yang harus menjadi komitmen kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita tinggal di dalam Dia, maka jaminan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jaminan kuasa Tuhan dan kekuatan yang terus menjaminan bagi kita orang percaya.
Sehingga apa? Jaminan itu memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita, sehingga kita terus konsisten dengan Tuhan. Orang tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu, ada jaminan kuasa. Amin. Amin. Karena memang itu kehendak Tuhan bagi kita orang percaya. Maka tidak salah Yohanes pasal 15 berkata, kalau ranting itu terlepas daripada pokok itu, maka ranting itu tidak akan hidup. Ranting itu akan mati. Tapi ketika ranting itu melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan menghasilkan hidup dan menghasilkan buah. Kita adalah ranting daripada pokok itu. Tapi apakah ranting itu melekat pada pokok itu? Maka kita kembali untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Masihkah saya melekat pada pokok itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, percaya Yesus lebih besar daripada persoalan itu. Amin. Amin. Penyakit apapun yang kita hadapi, besar seperti apapun yang kata dokter, ingat bahwa Yesus kita kuasanya lebih besar dari penyakit yang kita hadapi. Ketika engkau percaya Yesus untuk dapat melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, maka percaya Dia sampai Dia datang. Amin. Jangan ragu dengan Dia, Bapak. Istri saya biasa tanya begini, Pak, betul? Gak perlu saya bicara banyak. Tapi Pak, khawatirmu buang. Kita percaya Yesus, kita ada dalam Yesus. Ingat, ada kuasa yang disiapkan bagi kita. Percaya Yesus itu tidak boleh berubah, tidak boleh goyah, Bapak Ibu. Percaya Yesus itu jangan lihat waktu, jangan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata bahwa indah pada waktunya. Amin. Tidak ada rencana Yesus yang gagal dalam dunia ini. Tapi posisi kita yang gagal di dalam Tuhan. Kalau posisimu masih tetap melekat pada pokok itu, maka percaya bahwa akan terus mendapatkan suplai gizi. Amin. Kenapa tidak menikmati gizi? Mungkin engkau sudah terlepas daripada pokok itu. Tapi kalau posisimu tetap dalam Yesus, maka percaya ada jaminan kuasa yang diberikan kepadamu. Maka harus kalahkan pikiran manusia dengan kuasa Tuhan dalam diri kita. Percaya kita harus lebih besar daripada pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Yang sedang punya rencana besar untuk ke depan, percaya kalau engkau di dalam Kristus, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Yang penting jangan keluar daripada Kristus. Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Maka mari terus berkomitmen dalam Tuhan. Maka yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, maka pertumbuhan itu ditandai dengan proses. Proses apa yang dimaksudkan? Di dalam ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita bahwa ada berakar, dibangun, dan bertambah teguh. Ini proses berakar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin bertumbuh, maka pertumbuhan itu terjadi karena berakar, Bapak Ibu. Amin. Gak ada
pohon gak berakar terus bertumbuh. Kata berakar ini merupakan istilah pertanian. Dan saya percaya bahwa kita semua tahu tentang bagaimana berakar. Maka dalam konteks ini, kata berakar dalam konteks dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, berakar yang dimaksudkan adalah berakar sekali untuk selama-lamanya. Proses berakar itu bukan berakar terus menerus, tidak, tapi berakar sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau berakar sekali untuk selama-lamanya, otomatis tidak akan pernah mengalami goyah. Maka jadi orang Kristen jangan sampai jadi orang Kristen cangkok. Jadi orang Kristen cangkok susah Bapak Ibu. Dipindah sana, dipindah sini. Besok percaya Yesus, lusa percaya. Yang penting hasil akhir. Orang Kristen hari begini. Yang penting Pak Pendeta, yang penting hasil akhir Pak Pendeta. Betul hasil akhir. Tetapi kapabilitas kekuatanmu tidak akan mengalami kekuatan. Karena apa? Engkau tidak berakar. Karena kata berakar yang dia maksudkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 bicara tentang berakar sekali untuk selama-lamanya. Maka kalau hari ini engkau percaya kepada Yesus di dalam Yesus, maka berakar sekali untuk selama-lamanya hidupmu tetap dalam Yesus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita orang percaya. Berakar yang dimaksudkan dan berakar bertumbuh, mengalami proses berakar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita terus berakar di dalam Tuhan. Berakar itu tertancap di dalam tanah. Kalau pohon itu berakar tertancap, 2 bulan kemudian kita copot, kita cabut dia, kita taruh lagi. Kapan dia mau kuat Bapak Ibu? Tapi Pak Pendeta akarnya banyak kok. Ya dia banyak. Tapi proses pertumbuhannya akan mengalami tersendat. Kenapa? Karena dia tidak berakar sekali terus menerus. Maka jangan berubah Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dibangun di dalam dia. Istilah yang Paulus menggunakan adalah kata dibangun. Menjadikan Kristus menjadi dasar kita. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, akan bicara tentang apa? Kenapa kita harus bertumbuh? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Pada endingnya, Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa supaya kamu tidak ditipu oleh filsafat-filsafat dunia. Kamu tidak goncang dengan pengajaran-pengajaran palsu. Karena ketika pengajaran jalan palsu itu datang, ketika engkau berakar sekali dan engkau kuat, tertancap kuat, maka pengajaran palsu akan datang dan lewat. Tidak mengganggu kita Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang terganggu hari ini. Kenapa terganggu? Kenapa? Karena tidak tinggal dalam Kristus. Tidak berakar kuat. Maka pendeta khotbah lain, dia khotbah lain. Pendeta mengajarkan yang lain, diajarkan yang lain. Itu cuma kata pendeta itu. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan tidak bisa kita mengklaim dalam yang saya tahu Bapak Ibu. Dan juga terkadang kita juga hanya berada pada kebenaran yang kita bangun, hanya berada pada tradisi. Haleluya. Tapi memang begitu kok. Dari dulu memang begitu.
Jadi ya seperti itulah. Oh nggak bisa. Ketika kita bicara tentang filsafat, maka pengajaran-pengajaran yang bersifat tradisi, yang tidak bersumber pada kebenaran Allah, tetapi hal yang bersifat tradisi itu jauh lebih kuat menancap di pikiran kita, membangun opini. Kita bisa membangun opini daripada kita melihat kebenaran Allah. Ini menjadi persoalan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak salah Paulus berkata bahwa engkau harus berakar. Dan ketika engkau berakar, maka engkau harus dibangun di atas Dia. Maka kita harus dibangun di atas Kristus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan ayat yang ketujuh itu berkata bahwa dan seterusnya, dan hendaklah tetap diteguhkan di dalam iman seperti yang telah diajarkan kepadamu. Banyak pengajaran-pengajaran sesat hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Banyak filsafat-filsafat kosong yang muncul. Tapi kalau kita punya akar, kita berakar kuat di dalam Kristus dan kita dalam Kristus, percaya bahwa kita tidak akan goyah dengan apapun. Karena ada kekuatan kuasa yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita ada dalam Dia. Dan itu menjadi kemenangan bagi kita orang percaya. Itu sebabnya maka dalam ayat yang ke-8 Paulus berkata bahwa waspadalah atas filsafat-filsafat kosong. Itu tujuan daripada kita bertumbuh dalam Kristus. Sehingga kita tidak ditipu dengan angin-angin pengajaran. Ketika datang A kita iya, datang B kita iya. Kita tidak punya kebenaran yang pasti dalam diri kita. Dan Paulus berkata sehingga engkau tidak ditawan oleh filsafat-filsafat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh. Amin. Pertumbuhan itu butuh komitmen, keputusan. Kalau kita bisa memberikan keputusan untuk jasmani kita, maka mari kita buat keputusan untuk rohani kita. Haleluya. Kita yang punya anak-anak muda, kita punya anak-anak remaja, mari kita bangun mereka. Kita buat keputusan-keputusan yang terbaik bagi mereka. Sehingga apa? Mereka libatkan diri mereka pada pelayanan-pelayanan, pada doa-doa. Sehingga apa? Mereka kuat, mereka tertancap kuat. Nah, ketika mereka tertancap kuat, maka bagaimanapun kondisi dunia ini, kita tahu bahwa Yesus ada bersama mereka dan mereka tetap ada dalam Yesus. Amin. Maka itu tugas kita orang tua, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus berkata begini di dalam Kolose itu. Saudara kalau perhatikan baik-baik di sana, maka yang Dia inginkan adalah memiliki seluruh kepenuhan Allah. Amin. Amin. Harus mengalami kepenuhan. Ketika seseorang mengalami kepenuhan Tuhan, maka dia akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengalami kepenuhan Allah, maka dia akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Karena kepenuhan Allah itu akan menguatkan kita, membuat kita kokoh. Maka dia akan menaruh pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu akan semakin memperkuat iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak salah kita sembah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bertumbuh ini bicara tentang apa? Komitmen. Bertumbuh itu harus mengalami sebuah proses hidup. Maka kita harus sampai pada kesempurnaan
mengalami kesempurnaan Tuhan dan menikmati kepenuhan Tuhan di dalam hidup kita. Satu ungkapan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ketika Nikodemus ketemu dengan Yesus, kita tahu bersama Nikodemus adalah guru besar. Dia pengajar Yahudi yang terkenal, yang secara pemahaman teologi dia punya pemahaman yang luar biasa, dan dia guru besar saat itu. Tapi ketika jumpa dengan Yesus berkata kepadanya, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini, bertumbuh dalam Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, tidak sekedar hanya kita tahu firman Tuhan, tidak hanya sekedar kita mengerti, kita tahu dan kita baca, tidak sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita anggap kita orang rohani, tidak. Kita tidak hanya sekedar memiliki pendidikan teologi yang baik, tidak. Tapi lebih daripada itu Tuhan berkata, di dalam Kristus dan mengalami kepenuhan Allah, maka engkau tidak hanya sekedar melihat, tapi engkau akan menikmati kerajaan itu. Ini yang Tuhan mau bagi kita Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Nikodemus berdialog dengan Tuhan, maka Nikodemus berkata bahwa mana mungkin Tuhan. Kenapa Tuhan mau Nikodemus mengalami kepenuhan Allah? Di dalam apa? Di dalam kehidupan baru. Kalau dia tidak mengalami kehidupan baru, maka dia tidak akan pernah menikmati kepenuhan di dalam Tuhan. Maka kita harus hidup baru Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dia menciptakan segambar dan serupa dengan dia. Yang berarti bahwa dia merindukan setiap kita orang yang percaya, kita mengalami pertumbuhan, sehingga satu kelak nanti kita segambar dengan dia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian, ya Allah baik. Ya Allah baik. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Sama-sama katakan ya
ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami, kalau sampai dengan saat ini oh Tuhan, Engkau masih memegang tangan kami, Engkau masih melindungi kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, karena Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pagi hari ini oh Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, bahkan kami boleh dibentuk Tuhan oleh kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami jauh daripada-Mu Tuhan, mungkin kami lalai, atau mungkin kami dengan sengaja, atau karena kami berjalan dengan pemahaman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai, Tuhan urapi terus, Tuhan sertai hamba-Mu, agar dalam kehidupannya boleh senantiasa di mana duduk berdiri, menyukai hati Tuhan, memuliakan Tuhan, mengabarkan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga yang terlebih, berkati pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Inilah pengumuman selama sepekan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah komisi pria diadakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat pada pukul 6 sore. Ibadah komisi perempuan diadakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat pada pukul 6 sore. Doa, pujian, dan penyembahan dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5:30 sore. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 6:30 malam. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaat, dapat meng-scan QR Code yang ada di depan pintu masuk gereja dan langsung mengisi Google Form yang tersedia. Menara Doa Sekota, tanggal 11 September 2023, bertempat di GSJA Efata Senggigi pada pukul 10 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin ikut, dapat berkumpul di gereja pada pukul 9.30 pagi. Training misi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 6 sore, bertempat di gereja lantai 1. Persembahan diakonia dijalankan setiap minggu pertama dan minggu kedua. Untuk diketahui oleh seluruh jemaat, hasil rapat pengurus perihal diakonia bagi seluruh jemaat GPPS Bethlehem yang sudah terdaftar berhak mendapatkan bantuan meliputi sakit atau rawat inap, melahirkan, dan kedukaan. Baptisan air akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri, silakan menghubungi sekretariat gereja dan dapat mengambil formulir di meja penerima tamu. Inilah pokok doa selama sepekan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi bagian kita dalam 1 minggu ke depan. Juga komsel-komsel akan diadakan di masing-masing sektor. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam komsel, silakan menghubungi para koordinator komsel di masing-masing sektor
untuk bisa bergabung, kita bersama-sama bertumbuh dalam Komsel. Di nama Tuhan kita akan memberikan korban persembahan. Mari pada para pelayan Tuhan yang menjalankan persembahan, silakan maju ke depan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan yang mulia,
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tempat ini, semua mulut, semua lidah mengatakan bagimu-lah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Manusia tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan, berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah bersama dengan jemaat GPPS Bethlehem pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami sudah diberkati melalui puji-pujian, kami sudah diberkati melalui pemberitaan firman Allah. Biar sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apa yang sudah kami terima hari ini tidak masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Biarkan firman itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga membawa kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Yesus. Apapun tantangan di dunia yang ada ini, kami tidak akan pernah tergoyahkan, sebab kami berakar kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati jemaat yang telah memberikan korban persembahan, baik itu persembahan untuk kas gereja, persembahan diakonia dan persepuluhan. Apa yang sudah mereka beri kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya. Kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan mereka. Berkatilah dengan damai, sejahtera dan sukacita. Berikanlah mereka kesehatan panjang umur. Berikanlah mereka segala berkat-berkat yang terbaik atas kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh mengarungi dan menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan dan terus bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka yang Tuhan datang bersama-sama, bahkan mereka yang sedang di rumah karena sakit, mari Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali sembuh dari segala sakit penyakit yang mereka alami Bapa. Kami berdoa dan mendukung
Mas Dani atau Bapak Dani Kristianto yang besok akan menjalankan operasi karena saraf yang terjepit. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan terus bekerja atas hidupnya, sehingga tangan-tangan dokter yang menangani dapat mengerjakan operasi dengan lancar dan berhasil dengan baik. Kami hanya mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi dia. Biarlah Tuhan kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Kau memberkati jemaat dengan segala usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Biarlah Tuhan memberkati terus untuk membawa mereka melihat ketika mereka hidup berjalan dan bergaul dengan Tuhan, mereka akan melihat pengalaman-pengalaman luar biasa Bapa dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan, usaha dan mata pencahariannya. Kalau ada jemaat yang belum ada pekerjaan dan mereka butuh pekerjaan, mari Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang baik. Tuhan berkati rumah tangga mereka, supaya rumah tangga ada kebahagiaan seumur hidup mereka, ada kasih setia, saling mengasihi, tetap mengikat satu kesatuan di dalam keharmonisan dan kebahagiaan sampai maut memisahkan mereka. Berkati dalam pendidikan anak-anak kami, apa yang menjadi harapan dan cita-cita rencana akan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan imannya. Yang sedang dalam keadaan terpuruk, mari Tuhan angkat dan bangunkan mereka. Yang dalam keadaan putus asa, mari Tuhan berikan pengharapan baru kepada mereka, supaya mereka tidak menjalani hidup dengan putus asa, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Bapa, memberkati seluruh aktivitas ibadah dalam 1 minggu ini, mengingatkan kami semua bahwa ibadah itu penting, persekutuan dengan Tuhan dan jemaat Tuhan itu penting. Karena itu jangan ada di antara kami yang meninggalkan jam-jam ibadah yang ada, sehingga kami berkomitmen untuk bertumbuh. Kami butuh komitmen untuk bertumbuh. Kami harus berani mengambil keputusan, meninggalkan zona nyaman kami, dan kami mau cari Tuhan dengan berani membayar harga berapapun ya Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mendoakan kesejahteraan dan keamanan, supaya tetap tercipta keamanan dan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya menjelang pemilu. Tuhan tolong supaya di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dianugerahkan keamanan, ketentraman, pemilu dapat berjalan tertib dan aman. Berikan bangsa Indonesia bangsa yang cerdas untuk memilih. Siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti, biarlah Tuhan yang menetapkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua dalam masa-masa kampanye yang akan dimulai pada bulan Oktober, Tuhan terus pimpin dan sertai. KPU dan Bawaslu selaku Tuhan wadah untuk menangani pemilu dapat benar-benar bekerja dengan baik. Aparat kepolisian dan TNI, Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk tetap dapat menjaga stabilitas keamanan yang ada. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak kami di surga, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari gereja ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap minta perlindungan Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai kami sampai di gereja dengan selamat, demikian juga kami akan sampai di rumah pulang dengan keadaan selamat dan sehat. Kami bisa kembali bersukacita dengan keluarga masing-masing di hari Minggu ini dan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Dijauhkan dari kecelakaan, bahaya, segala macam gangguan di jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkirkan. Terima kasih Bapa. Sebelum hamba-Mu memintakan berkat untuk semua jemaat Tuhan dan untuk kami semua, kami mau menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Percayakah saudara kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi ini? Arahkan hatimu kepada Tuhan dan tanganmu. Percayalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Pulanglah, berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, kuat kuasa persekutuan Allah Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita akan terus menyertai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.